Selamat pagi pemirsa, kabar baik datang dari dunia pendidikan di Jakarta. Kini fasilitas sekolah semakin ramah bagi semua kalangan, termasuk bagi siswa-siswi penyandang disabilitas. Salah satu sekolah yang menjadi contoh adalah SMA Negeri 96 Jakarta yang telah menyediakan fasilitas lift khusus untuk membantu mobilitas siswa dan siswi berkebutuhan khusus. Fasilitas ini menjadi bentuk nyata kepedulian sekolah terhadap kesetaraan dan kenyamanan dalam belajar. Lalu, seperti apa pemanfaatan fasilitas ini dan bagaimana tanggapan warga sekolah? Untuk informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan kami yang saat ini berada langsung di lokasi. Baik, terima kasih Cintania. Selamat siang pemirsa, saya Bayu. Saat ini saya sedang berada di SMA Negeri 96 Jakarta. Salah satu sekolah yang kini dikenal karena fasilitasnya yang ramah bagi siswa berkebutuhan khusus. Nah, pemirsa, di belakang saya ini tampak fasilitas lift yang baru saja dioperasikan dan menjadi salah satu sarana unggulan di sekolah ini. Lift ini dibuat untuk membantu siswa-siswi disabilitas agar lebih mudah berpindah dari satu lantai ke satu lantai lainnya tanpa mengalami kesulitan. Salah satu upaya SMA Negeri 96 Jakarta dalam mewujudkan sekolah yang ramah bagi semua siswa adalah dengan menghadirkan fasilitas lift di lingkungan sekolah. Fasilitas ini diharapkan dapat membantu siswa disabilitas agar lebih mudah beraktivitas dan mengikuti kegiatan belajar maupun mengajar. Untuk mengetahui bagaimana dampak dan manfaatnya, secara langsung kami akan berbincang dengan siswa yang bersangkutan. Baik, sekarang saya sudah bersama dengan salah satu siswa yang bersangkutan. Dengan siapa? Wisnu. Oke, Wisnu. Seberapa efektifkah lift yang ada di SMA 96 ini dalam membantu dalam kegiatan KBM atau kegiatan belajar? Efektif banget sih, soalnya kan buat semua lantai, dari lantai 1, 2, 3, 4 ada liftnya gitu. Jadi memudahkan buat kemana-mana di sekolah. Apakah ukuran atau luas dari lift tersebut sudah nyaman atau cocok untuk misalnya kursi roda atau alat bantu lainnya? Untuk kursi roda masih cukup sih. Nama Ibu Bu Nur Rohmah, ngajar fisika. Apakah fasilitas lift ini ditunjukkan khusus untuk penyandang disabilitas ataupun untuk yang seperti siswa biasa lainnya? Untuk lift itu kan memang diutamakan untuk yang disabilitas, tapi bisa juga membantu untuk warga di 96 seperti guru, juga untuk keefisiensi ya, dan kan memang untuk semuanya jatuhnya, tapi lebih diutamakan ke disabilitas. Makanya itu tidak berlaku di siswa yang biasa, khusus untuk yang disabilitas dan guru. Siapa saja yang paling terbantu dengan adanya fasilitas lift ini? Sudah pasti untuk terbantunya siswa-siswa yang disabilitas dan guru. Karena kan untuk membantu pergerakan perpindahan dari kelas ke kelas, terus juga untuk mempermudah, karena kan kita kan tangga nih gitu, apalagi ada yang pakai kursi roda gitu, atau memang yang dia tidak kuat fisiknya, jadi terbantu dari si lift itu. Terima kasih Ibu atas waktunya dan penjelasannya yang sangat informatif. Semoga dengan adanya fasilitas ini, SMA Negeri 96 Jakarta semakin nyaman dan ramah anak bagi para siswa. Saya Ahmad Bayu Haji, melaporkan dari SMA Negeri 96 Jakarta, kembali ke studio. Terima kasih atas laporannya. Semoga fasilitas seperti ini bisa terus berkembang di berbagai sekolah di Indonesia. Jakarta memang dikenal dengan berbagai pusat perbelanjaannya. Namun ada satu yang memiliki nilai sejarah dan budaya yang tinggi, yaitu Mall Sarinah. Sarinah dikenal sebagai pusat perbelanjaan pertama di Indonesia yang menjadi ikon perkembangan ekonomi dan kreativitas anak bangsa. Untuk mengetahui suasana dan daya tarik dari Mall Sarinah, kita ikuti liputan dari rekan kami yang sedang berada di lokasi. Silakan Natasha.
Baik, terima kasih Cintania. Saya Natasha Prelisia Junita. Saya sekarang sedang berada di halte MH Tamrin. Kebetulan sekali di belakang saya ini ada Mall Sarina. Dan sekarang saya akan menuju ke Mall Sarina yang ada di belakang saya. Baik semuanya, saya sekarang sudah berada di depan Mall Sarina yang ada di MH Tamrin. Ini adalah salah satu mall tertua di Jakarta dan salah satu mall pertama yang menghadirkan eskalator. Jadi ini adalah tempat yang cocok untuk berkunjung bersama keluarga di akhir pekan libur ini. Dan saya di sini akan mengajak kalian semua untuk pergi ke dalam Mall Sarina, yang apa aja sih yang ada di dalam yang dapat kita kunjungi di sini. Nah, jadi saya sudah berada di tempat utama atau lobi utama dari Mall Sarina yang ada di belakang saya sini. Saudara, teman-teman bisa ngelihat dari ini adalah salah satu perjalanan dari masa ke masa Mall Sarina ini. Bisa dilihat teman-teman, ini ada perjalanan per tahunnya dari Mall Sarina yang ada di belakang saya ini. Kemudian yang di sebelah sana juga ada. Mari. Nah ini teman-teman bisa lihat sampai tahun 2022 hingga sekarang ini adalah foto-foto perjalanan masa ke masa dari Mall Sarina ini. Nah teman-teman, saya sekarang sudah berada di lantai 4. Ini pas masuk tuh benar-benar kerasa nusantaranya banget. Ternyata di sini tuh ada kain jarik, terus banyak-banyak cenderamata, patung layak, benar-benar khas Indonesianya banget. Bahkan di sini benar-benar ruangannya tuh khas banget, wangi melati. Vibes-nya benar-benar Indonesia Nusantara kita banget. Di sini tuh banyak makanan judul jadul zaman dulu banget nih. Kalau teman-teman pernah makan permen sapi ini pasti tahu. Di sini tuh banyak banget. Kalau mungkin udah nggak ada sekarang di warung atau di toko terdekat, kalian bisa di Mall Sarinah nemu jajanan jadul sebanyak ini. Harganya juga terjangkau. Sekarang saya sudah berada di rooftop lantai 3 Mall Sarina Jakarta. Bisa lihat teman-teman di sini, ini adalah salah satu view atau memiliki pemandangan yang bagus buat teman-teman bisa foto-foto atau melihat pemandangan di sore hari. Bisa dilihat banyak gedung-gedung tinggi serta matahari terbenam, cocok banget buat teman-teman yang pengen hiburan dan meringankan pikiran sejenak. Gimana pemirsa, tertarik nggak buat ke Mall Sarinah yang ada di Jakarta ini?
banyak banget gak sih tempat yang bisa kalian kunjungin. Dari ada rooftopnya, tempat perbelanjaannya, tempat makanan jadul yang pasti kalian tertarik banget. Udah gitu khas banget lagi, Nusantara banget gak sih? Nah, oke teman-teman, itu aja dari saya. Saya Natasha Prelisia Junita melaporkan. Terima kasih Natasha. Pemirsa, itulah tadi liputan mengenai Mall Sarinah. Kalau berbicara soal kuliner malam di Jakarta, siapa sih yang tidak kenal dengan Gultik Blok M? Ya, kuliner yang satu ini sudah terkenal sejak puluhan tahun lalu dengan cita rasa gulainya yang gurih dan harga yang bersahabat. Lalu, seperti apa keseruan mencicipi gultik langsung di lokasi? Kita sudah terhubung dengan rekan kami yang sedang berada di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Nah semuanya, jadi letak tempat yang akan kita kunjungin tuh ada di dekat Blok M BCA nih. Ini Blok M plazanya teman-teman. Nanti letaknya ada di sebelah kanannya, di sebelah sana. Itu bakal ada deretan yang jualan gultik dan yang lain-lainnya. Oke pemirsa, sekarang kita berada di Gultik. Nah, sekarang kita makan apa ya nih? Yang pertama ada sate taichan, kita juga ada makan gultik double. Untuk rasa dari gultiknya tentu enak banget, rasanya gurih, terus santannya juga enak banget. Ini kerupuknya juga nagih, nampol, enak banget. Oke ya ada teman-teman, makan. Nah, halo guys. Jadi di sini aku lagi makan gultik porsi double. Jadi udah di review ya sama teman-teman semua ya. Di sini ada daging, ada kerupuk, sama ada kuahnya. Mau coba? Enak. Ini dari bumbunya di sana kerasa. Aku mau coba dagingnya. Dagingnya empuk, nggak keras. Ini enak. Terus untuk ada kerupuknya, kerupuk itu pelengkap banget sih sumpah, enak banget. Jadi teman-teman, di dalam gultik ini sudah terdapat seperti daging sapi ya. Ada juga diguyur santan dan ada juga nasi dan ada kerupuk. Oke, halo guys. Sekarang kita lagi di Gultik House. Jadi kita mau nanya-nanya abangnya. Abang boleh tanya nggak? Boleh dong. Oke. Jadi kira-kira abang jualan gultik ini udah berapa lama? Ada 4 tahun ada. 4 tahunan. Nah, untuk lokasinya di mana nih kalau boleh tahu? Boleh di samping Snappy Jalan Bulungan. Di samping Snappy teman-teman. Nah, biasanya kalau sehari itu berapa pelanggan tuh? Paling kalau hari biasa paling lakunya sih 20-an, 20 porsi palingan. Cuman kalau malam minggu lebih rame lagi. Untuk pendapatan sehari atau sebulan tuh kisaran berapa? Paling kalau sehari paling mentok gope paling. Terus kalau untuk isian gultiknya nih, ini isiannya apa aja tuh kayaknya? Ada daging sama tetelan juga. Ini dijamin enak kok gultik ya. Terus waktu itu juga pernah viral juga di mari. Udah dipastiin bumbunya kerasa Wah, ya? kerasa banget. Pasti makan sekali pasti nambah lagi. pasti. Siap. Untuk harga pasti worth it lah ya untuk sosial. Oke, siap. Makasih ya bang. Hai, jangan lupa mampir ya. Taichan House, Blok M Plaza.
Terima kasih atas liputannya yang bikin kita semua jadi lapar malam-malam begini. Itulah tadi liputan kuliner khas Jakarta, Gultik Blok M. Bukti bahwa cita rasa sederhana bisa tetap melegenda. Saya Cintania pamit undur diri. Sampai jumpa di petualangan kuliner berikutnya. Tetap semangat, tetap kenyang, dan tetap bahagia.